Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duduknya kita di majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini banyak mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kelompok manusia berkumpul di masjid, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, lalu mereka saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi duduk di masjid akan membuat hati kita tenang. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah kepada orang yang duduk di masjid membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, maka hatinya akan tenang. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk di masjid sambil kita membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, duduknya kita di masjid ini dikelilingi oleh para malaikat. Ya, apalagi kita duduk di masjid ini bukan hanya sekedar membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kita duduk di masjid juga menunggu datangnya waktu sholat berikutnya, yaitu sholat syuruk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum ma qa'ada, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian yantadirus shalah, menunggu waktu sholat berikutnya, dan dia tetap berada di tempat sholat itu, ma lam yuhdith, dan dia tidak batal wudunya, tad'u lahu al-malaikah, maka malaikat akan mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Coba. Jadi kita duduk di masjid ini didoakan oleh para malaikat. Di samping kita dikelilingi oleh para malaikat, kita didoakan juga. Kenapa? Karena kita sedang menunggu waktu sholat syuruk, sholat berikutnya. Apalagi kita nanti mendapatkan pahala sholat syuruknya itu seperti haji dan umrah, sempurna. Dan yang terakhir adalah orang yang duduk di masjid, namanya disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jadi beruntung kita di pagi hari ini banyak mendapatkan kebaikan disebabkan kita masih bertahan, masih duduk di masjid sambil kita membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Mari kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah yang sudah diumumkan tadi sama Pak Deni ya, MC ya. Ayat 159 ya. Saya baca dulu, habis itu diikutin, diperhatikan
panjang pendeknya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat.
Jadi di dalam ayat ini ada beberapa intisari penting yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah larangan menyembunyikan kebenaran setelah jelas. Ya, kebenaran itu berasal dari Al-Quran. Kan Al-Quran itu kan berisi tentang petunjuk, dan Al-Quran itu kalamullah. Jadi tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Ya, apapun konsekuensinya. Apapun konsekuensinya. Karena menyampaikan kebenaran itu tidak semua orang itu kan menerima, kan begitu Pak? Kita kadang sudah ngotot menyampaikan kebenaran, apalagi yang kita sampaikan itu jelas-jelas dari Al-Quran, tapi kan tidak semua orang menerima. Ya, tidak semua orang menerima. Makanya Nabi SAW bersabda, "Qulil haq walau kana murran." Sampaikan yang benar itu, walaupun itu pahit. Jadi menyampaikan kebenaran itu pasti ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Meskipun yang kita sampaikan itu dari Al-Quran. Dan orang, mohon maaf, ya, lebih cenderung mengikuti apa? Hawa nafsunya, kan? Dan mengikuti apa? Adat istiadat, kebiasaan, daripada mengikuti apa? Al-Quran. Jadi kalau sudah Al-Quran memerintahkan, ya, maka tidak ada bagi kita itu untuk menolaknya. Kalau kita menolak apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, berarti kita menolak kebenaran. Jadi bahaya Pak, menolak kebenaran itu bahaya. Dan bisa dikategorikan orang yang menolak kebenaran itu sombong. Dikatakan apa? Sombong. Sudah diperintahkan tapi dia menolaknya. Maka Nabi SAW mendefinisikan sombong itu, salah satunya itu cirinya adalah baturul haq, menolak apa? Kebenaran. Hati-hati Pak. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan kepada kita dengan dalil yang jelas dari Al-Quran, lalu kita menolaknya, kita udah sombong. Makanya iblis dikatakan apa? Dikatakan sombong. Kenapa? Karena dia menolak apa? Ya, perintah Al-Quran. Allah memerintahkan ya iblis untuk sujud kepada Adam, tapi dia nggak mau sujud. Ya, berarti dia sombong. Jadi Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Al-Quran, tapi kita tidak mau menerimanya, kita sombong. Maka ada sebuah perkataan dari ulama, kalau nggak salah perkataan ini dari Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, alaika bitariqil haq, hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran. Wala tastauhish likillatis salikin, jangan engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran tersebut. Jadi sampaikan kebenaran meskipun orang yang mengikuti kita ini sedikit. Enggak apa-apa. Jadi patokannya itu Pak, jangan kita melihat wah nanti kalau saya menyampaikan kebenaran yang mengikuti saya nanti sedikit. Bukan begitu. Enggak apa-apa, tapi yang kita sampaikan adalah kebenaran, bukan kebatilan. Wa iyyaka wa tariqal haq wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtarra bi kathratil halikin. Hati-hatilah dengan jalan kebatilan
Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti yang batil itu. Dia akan binasa. Nah, coba saya mau nanya sama Bapak dan Ibu. Sekarang kalau kita lihat, orang itu lebih banyak mengikuti jalan kebenaran atau kebatilan? Kebatilan. Jadi sedikit ya orang yang mengikuti jalan kebenaran. Lebih banyak orang mengikuti apa? Jalan kebatilan. Lebih banyak mengikuti jalan kesyirikan, ketidakbenaran, kan begitu. Sudah tahu ini batil, ini enggak benar, ini enggak jujur. Ini banyak menipu misalnya. Ini banyak ingkar janji misalnya. Tapi pengikutnya masih banyak. Pendukungnya masih banyak. Mana? Ada isinya ya. Isinya bukan dari Al-Quran ya. Jadi seperti itu. Makanya apa? Kita tetap harus apa? Harus menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Jadi kebenaran itu tidak boleh kita tidak disampaikan, harus disampaikan. Walaupun apa? Ada konsekuensinya. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Nah, kalau kita lihat sekarang itu banyak orang yang takut untuk menyampaikan kebenaran. Lebih apa? Udahlah, malas, nggak enak, nanti ribut. Udahlah, lebih memilih diam, nggak usah disampaikan aja. Jangan, kalau itu kebenaran kita nggak boleh diam, harus disampaikan. Harus disampaikan. Jangan menyampaikan kebenaran itu karena merasa tidak enak dan sebagainya. Kalau itu salah, sampaikan. Ya, ini ayat berapa? 1559. Nah, apa balasan orang yang menyembunyikan kebenaran? Orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan laknat? Yang dimaksud dengan laknat adalah al-ib'adu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Jadi orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran, orang yang menyembunyikan kebenaran itu akan mendapatkan laknat. Artinya dia jauh dari rahmatnya Allah. Manusia kalau sudah dijauhkan dari rahmatnya Allah, kira-kira bisa masuk surga enggak mungkin. Karena kenapa? Karena kita manusia ini dimasukkan ke dalam surganya Allah karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah, bukan karena amal kita. Makanya apa? Ya kita harus banyak melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Ya, ada di antara manusia berkata, Ustaz, kalau kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, ngapain kita harus capek-capek beramal soleh? Gimana Pak? Cara jawabnya Pak? Ya, kita kan masuk surga karena apa? Karena rahmatnya Allah. Ngapain kita capek-capek beramal soleh? Ya, ada yang bisa jawab? Iya, karena kalau kita beramal, nah itu salah satu penyebab untuk mendatangkan rahmatnya Allah. Apalagi amalan-amalan yang kita lakukan itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai kita ya dilaknat oleh Allah, jangan. Makanya bagaimana caranya agar kita tidak dilaknat oleh Allah? Sampaikan kebenaran. Jangan sembunyikan kebenaran. Jangan merasa nggak enak. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat 160, illal ladzina tabu
wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat. Jadi yang awalnya dia menyembunyikan kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran, ya, lalu dia bertaubat. Seseorang itu dikatakan bertaubat ketika dia memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah dia harus meninggalkan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Yang kedua adalah dia menyesali perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Dan yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Ini baru dikatakan apa? Seseorang itu bertaubat. Tidak cukup untuk bertaubat, menebus kesalahan itu tidak cukup dengan bertaubat, tapi wa aslahu, harus memperbaiki diri. Harus memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian apa lagi? Tidak cukup merubah diri menjadi lebih baik. Wa bayyanu, dia harus menjelaskan. Yang dulu kebenaran itu disembunyikan, ya kan? Tidak disampaikan. Dia harus dijelaskan. Oh, ternyata itu benar. Saya salah dulu. Kenapa saya melihat kebenaran itu salah? Ternyata itu benar. Dijelaskan kepada orang. Faulaika atubu alaihim. Mereka itulah yang aku terima taubatnya. Jadi syaratnya ada berapa? Ada 3. Kalau ingin diampuni, ya, orang yang menyembunyikan kebenaran itu, syaratnya ada 3. Dia bertobat, memperbaiki diri, dan menjelaskan kepada orang. Bapak tahu ini siapa yang meninggal itu di saat khutbah Jumat itu, mantan pendeta, siapa namanya? Waloni Yahya, ya. Ya. Beliau itu kan luar biasa, Pak. Ketika dia menjadi Muslim, beliau mu'alaf, kan beliau kan menjelaskan, ya. Oh, ternyata Al-Quran yang benar. Ternyata yang saya yakini dulu itu salah. Dijelaskan begitu, Pak. Beliau kan dulu kan sebelum dia menjadi seorang Muslim kan apa? Menyembunyikan kebenaran. Benar kan? Menyembunyikan kebenaran. Dia apa? Dia tidak percayakan dengan Al-Quran karena dia pendeta. Tapi coba setelah dia masuk Islam. Jadi yang disampaikan apa? Al-Quran. Oh, ternyata apa yang saya yakini dulu itu salah. Yang benar itu Al-Quran. Jadi begitu, Pak. Bisa dipahami, ya? Dan beliau tuh luar biasa setelah menjadi Muslim, Masya Allah. Mungkin kita kalah sama beliau, Pak. Kita Muslim dari lahir. Tapi coba pemahaman agama kita dengan beliau sama nggak? Hah? Beda. Bapak kemana aja selama ini? Tidur, Pak. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat itu orang-orang yang mu'alaf gitu kan, itu Masya Allah. Mereka itu kalau menjadi Muslim, menjadi mu'alaf, semangat belajar agama, semangat belajar Islam, mempelajari Islam. Jadi seperti itu, harus dijelaskan, Pak. Baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi tidak usah takut, Pak, tentang dosa yang pernah kita perbuat, ya. Sebesar apapun, asalkan kita mau bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Kita terkadang, ya mohon maaf, ya, merasa tidak pantas untuk bertaubat karena terlalu banyak melakukan dosa. Merasa tidak pantas, jangan begitu.
Allah paling suka kepada hambanya yang mau bertaubat, kan begitu kan? Karena apa? Karena pintu taubat Allah itu untuk hambanya itu sangatlah besar. Kita membawa dosa pun seberat bumi, Pak, asalkan kita mau bertaubat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah mendengar cerita ada orang yang pernah membunuh 100 orang, lalu dia bertobat, tobatnya diterima nggak? Diterima oleh Allah. Coba, yang dibunuh berapa? 100 orang. Kita tahu dosa orang yang membunuh orang lain itu tanpa alasan yang benar itu dosanya sangat besar sekali. Tapi ketika dia bertobat, diampuni oleh Allah. Apalagi kita yang belum pernah membunuh. Bapak dan Ibu tahu wanita pezina ya diampuni dosanya oleh gara-gara apa? Nah, itu. Jadi rahmatnya Allah itu sangat luas. Ya, kemudian ayat yang selanjutnya adalah innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Dia kafir, mati pula dalam keadaan kafir. Dia tidak sempat dia beriman kepada Allah. Maka mereka akan mendapatkan apa? Yang pertama, laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Coba, ini adabnya kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Coba, di dalam apa? Neraka. Artinya apa? Tidak keluar dari neraka. Dia tetap berada di dalam neraka selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul adab, tidak akan diringankan adabnya. Artinya apa? Dia akan mendapatkan adab yang pedih. Dan yang keempat adalah walahum yunzarun, dan tidak diberi penangguhan. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir, dia akan mendapatkan apa? 4 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Kekal di dalam neraka dan tidak akan diringankan adabnya dan tidak diberi penangguhan. Maka ini penting bagi kita, Pak. Kita ini sekarang alhamdulillah iman kita masih terjaga. Islam kita masih terjaga. Makanya Bapak, terus Pak, kedua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat iman dan nikmat Islam ini harus dijaga. Harus dijaga. Jangan sampai kita, mohon maaf, meninggal dalam keadaan kafir. Ya enggak mungkin lah Pak Ustaz, masa saya meninggal dalam keadaan kafir? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kenapa enggak ada yang tahu? Karena fitnah di akhir zaman ini sangatlah dahsyat. Sangatlah dahsyat. Enggak ada yang tahu, Pak. Enggak ada yang jamin, Pak. Kita apakah kita meninggal masih dalam keadaan muslim atau dalam keadaan kafir. Enggak ada yang jamin. Enggak ada yang jamin. Saya punya tetangga di rumah di Bekasi. Ini orangnya ini rajin sekali Pak ke masjid. Rajin sekali ke masjid. Dan keluarganya keluarga agamis, keluarga yang paham tentang agama.
Tiba-tiba orang tuanya datang ke rumah. Ustadz, katanya, ada waktu nggak untuk menghadiri pernikahan anak saya? Wah, insya Allah ada, Pak. Tapi mohon maaf mau cerita, anak saya nikahnya di gereja, katanya. Loh, kenapa, Pak? Baru kemarin dia murtad, Ustaz. Dia lebih memilih pindah agama karena ikut suaminya, calon suaminya. Siapa yang jamin begitu? Ada yang jamin nggak? Nggak ada. Apalagi mohon maaf, di akhir zaman yang saat sekarang ini, yang fitnahnya itu dahsyat. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laili mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Nabi perintahkan kita agar bersegera melakukan apa? Amal soleh sebelum datang fitnah atau musibah, yang mana fitnah itu diibaratkan oleh Nabi itu seperti potongan malam, Mbak, yang gelap, yaitu ada seseorang yang di pagi harinya dia beriman, di sore harinya dia kafir, sebaliknya. Apa, Pak, yang menyebabkan mereka itu bisa keluar dari agamanya? Ya karena apa? Karena mengikuti kesenangan dunia. Karena kesenangan dunia. Bi'aradin minad dunia. Karena apa? Karena kesenangan dunia. Dan kita tahu kesenangan dunia itu bisa menyebabkan apa? Seseorang itu rela menjual agamanya. Salah satunya apa? Kesenangan dunia yang paling dahsyat itu. Fitnah dunia yang paling dahsyat itu. Ya, wanita. Yang kedua apa, Pak? Harta. Dan yang ketiga apa? Tahta. Kedudukan, jabatan. Makanya kita apa? Kita selalu banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Kan Allah kan sudah perintahkan kita, Pak. Dan bahkan ayat ini selalu dibaca oleh khatib Jumat. Dan bahkan ayat ini sudah menjadi rukun daripada khutbah Jumat. Dan harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan maka apa? Khutbahnya tidak sah. Apa bunyi ayatnya itu, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita udah diperintahkan oleh Allah. Wala tamutunna, dan janganlah kalian wafat mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian wafat dalam keadaan muslim. Dan bahkan, Pak, sekelas Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Yusuf seorang nabi, berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ini sekelas Nabi, Pak. Masih memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan apa? Muslim. Kenapa, Pak? Karena syarat masuk surga itu harus muslim. La yadkhulul jannah illa nafsu muslimah. Tidak akan masuk surga ya kecuali jiwa yang muslim. Nah, makanya Pak, jaga iman Islam kita. Ini kedua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi nggak ada yang tahu, Pak, nasib kita nanti. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
ya satu-satunya yang patut untuk kita sembah. Arti apa? Ya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa hu. Ya. Kemudian apa lagi? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ini menegaskan bahwa tidak ada sesembahan selain dari Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ini ya dua sifat Allah ya. Dua sifat Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna ya. Ya, dua sifat Allah yang menunjukkan keluasan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Jadi ayat ini menekankan kepada kita pentingnya bertauhid. Pentingnya apa Pak? Bertauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini, mohon maaf, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini merupakan apa? Pintu kita untuk masuk ke dalam surganya Allah itu harus bertauhid. Kalau kita tidak bertauhid, maka kita tidak akan bisa memasuki apa Pak? Memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin masuk surganya Allah harus bertauhid. Tapi tauhidnya harus benar. Apalagi di Indonesia ini, mohon maaf, kurang bertauhid Pak. Benar Pak? Di Indonesia ini terkenal apa? Penduduknya kurang bertauhid. Kenapa saya katakan kurang bertauhid? Karena masih banyak percaya kepada ya benda-benda, percaya kepada dukun, ya percaya kepada apa misalnya, aliran kepercayaan yang sesat. Ini di Indonesia kan begitu Pak ya. Jadi yang pernah ke Cibubur ke Masjid Al-Qalam siapa itu Pak? Pak Ferry ya, Pak Ferry. Pak Ferry dan teman-temannya. Di depan masjid itu kan ada danau Pak. Ada danau itu kan. Saya tempo hari saya jogging di situ. Ada warga di pojokan di sana, di pojok di sana. Di pojok danau ya. Motong kambing 2 Pak. Di pinggir danau itu. Saya kira ada akikahan Pak. Makanya dipotong di situ. Oh ini mungkin ada akikahan. Udah saya jalan motor. Setelah selesai memotong, dagingnya udah dipotong-potong gitu kan. Saya nanya, ada akikahan Mas? Enggak, bukan akikahan ini katanya. Buat apa? Ini buat sesembahan penjaga danau ini katanya. Tuh, ini di Indonesia ini Pak. Memang kami melakukan, kata dia, setiap tahun. Akhirnya saya tanya, emangnya ada penjaganya danau ini? Oh, sampian nggak tahu. Di sini banyak penjaganya nih. Air, ikan. Kalau kami ini Mas, katanya, kalau kami ini Mas nggak motong kambing 2 ini, wah mereka bisa marah sama kita nih Mas. Danau ini bisa dihancurkan sama mereka ini. Coba. Akhirnya saya bilang kepada DKM, ini harus kita dakwain ini Pak, biar nggak memberikan mudarat kepada masyarakat. Buat apa? Ada masjid di tengah-tengah mereka, tapi mereka masih banyak melakukan apa? Kesyirikan. Nah itu Pak, masyarakat Pak. Coba. Ini di Indonesia. Tapi kalau kita cegah coba, marah nggak? Wah marah. Bisa ngamuk. Bisa-bisa nyawa kita melayang. Jadi
dibiarkan dulu aja dulu. Wah, tetap dakwain, Pak. Iya, maksudnya mereka melakukan kegiatan mereka biarkan dulu. Sampai pada selesai baru suatu saat baru didakwakan. Kan gitu. Jadi berapa pasti marah, ngotot. Nah, inilah yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Coba Bapak buka surat Al-Baqarah. Sudah ketemu? Al-Baqarah ayat 170 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan berupa Al-Quran, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini sudah sangat jelas, Pak. Jadi ketika kita dakwain mereka dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, mereka tetap mengatakan bahwa mereka ini sudah terbiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi adat istiadat itu, Pak, ya, kebiasaan, tradisi itu sangat kental di masyarakat, terutama tradisi yang berkaitan dengan masalah kesyirikan. Ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Maka kalau saya katakan di Indonesia ini, mohon maaf, banyak yang akidahnya ini tidak benar, banyak yang akidahnya ini ya tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Krisis akidah ini di Indonesia ini. Makanya apa? Pentingnya kita ini harus mendakwahkan mereka. Karena dakwah para nabi yang pertama kali disampaikan kepada umatnya dakwah apa? Dakwah tauhid. Jadi luruskan ya pemahaman yang sesat itu. Rubah mereka dulu. Kenapa? Karena jangan sampai mereka, mohon maaf, tetap melakukan kesyirikan tanpa mereka sadari. Karena orang yang melakukan kesyirikan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Di antara salah satu bahayanya adalah innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah sampai dia benar-benar bertaubat. Artinya kalau Allah sudah katakan innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya berarti apa? Dia tempatnya di mana, Pak? Ya di neraka. Kalau nggak diampuni. Dan bahkan bahaya yang lain juga dari perbuatan syirik itu, amal-amal kebaikannya itu akan terhapus. Amal-amal kebaikannya akan terhapus. Jadi artinya meskipun dia melakukan amal kebaikan nggak dianggap, dihapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau Muhammad melakukan perbuatan syirik, maka amal-amalmu akan semuanya akan aku hapus, kata Allah, dan kamu termasuk orang-orang yang rugi nanti. Jadi harus, Pak, ya, tanamkan kepada diri kita ya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan kita. Jadi Allah yang akan memberikan mudarat dan Allah juga yang akan memberikan manfaat kepada kita. Jadi manfaat dan mudarat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Allah tempat kita bergantung. Allahus Samad. Kalau mau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, meminta pertolongan ya, kepada jin, kepada dukun, kepada paranormal, kepada siapapun, tidak boleh. Ya, silakan Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ibu-ibu, bapak-bapaknya. Udah, Mas? Ya. Terkait penjelasan Ustaz tadi awal bahwa kita harus mengikuti kalau orang menyiapkan apa yang dilakukan kita harus ikuti. Tapi saya dulu waktu kira-kira 20 tahun yang lalu tadi, saya coba mau direkrut oleh NPI. Nah, cara mereka tuh, jadi kita suruh buka Al-Quran, kita suruh baca, artinya apa? Nanti mereka kasih pemahaman mereka tentang ayat itu gitu. Jadi misalnya tentang kita harus berhijrah, hijrah itu dari negara Indonesia ke negara mereka. Terus apalagi kalau kita harus masih berada di sini, segala amal ibadah kita itu nggak diterima oleh Allah. Nah, bagaimana kita bisa menjaga dari satu sisi kita ingin mengikuti apa yang ada di Al-Quran, dan dengan sisi lain kita tetap terjaga dari pemahaman-pemahaman yang besar. Apa? NII? NII, Negara Islam Indonesia. Nah. Jadi gitu mereka sebenarnya terutama untuk anak-anak muda yang pemahaman yang nggak pernah belajar agama, jadi pada saat mereka udah ada Al-Quran nih, jadi mereka langsung percaya gitu. Dan itu udah ada Al-Quran. Ada beberapa teman juga ikut. Cuman waktu itu ada satu kata-kata yang buat saya jadi agak aneh gitu, karena mereka bilang ini nih yang saya ajarkan sini nih nggak bisa Mas dapatkan tempat lain. Nah, saya jadi aneh loh, apa kalau mereka benar apa di tempat lain nggak ada gitu. Gitu saya ini. Ya. Ya artinya mereka itu keluar kan Ya. dari kelompok, dari orang yang tidak sama pemahamannya dengan mereka kan secara garis besarnya kan begitu kan. Artinya mereka itu dia tidak mau menerima ya dari orang lain kan. Jadi seperti itu. Ya itu bahayanya di situ. Mereka dalilnya dari Al-Quran, kita suruh buka Al-Quran, nanti dalil ayat ini tafsirannya seperti ini. Ya itu jangan tertipu terhadap seperti itu. Itu bahaya sekali. Apalagi mereka itu ya sudah mendoktrin ya, tidak boleh menerima ajaran yang lain, hanya ajarannya mereka. Apa? Oh gitu. Apa itu ini? Iya. Jadi dia sudah apa namanya? Artinya dia itu sudah memisah dari kelompok. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita berpegang teguh kepada tadinya ya wala tafarraqu, dan janganlah kita bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tadi Allah Al-Quran, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi mereka itu secara tidak langsung itu sudah memisah diri, Pak. Artinya mereka, kalau benar-benar mereka itu berpegang teguh kepada Al-Quran, mereka seharusnya nggak begitu. Mereka seharusnya bersama-sama. Jadi seperti itu. Jadi itu yang saya katakan itu, ya mereka sudah keluar dari jamaah, dari umat Islam. Dan mereka itu ya memisahkan diri, dan itu yang berbahaya. Jadi saya kira kalau kita kaji lain itu tentang NII itu pasti banyak kesesatan yang lain. Karena ini doktrinnya satu-satunya kalau orang tua itu bukan bagian dari NII nggak harus didengarkan. Nah itu kan jelas. Masuk mengambil harta orang tua tanpa izin untuk mendanai. Iya jelas bertentangan lah. Ya, bertentangan lah. Ya, makanya kalau kita kaji pasti banyak.
ya kesalahan-kesalahan atau kesesatan yang ada di NII itu. Ya gimana coba mengambil harta orang tua tanpa izin, asalkan mendanai mereka itu boleh. Istimewanya Islam mengajarkan seperti itu. Ya nggak boleh. Ya tetap harus izin, itu perampokan ya. Mencuri itu kan. Mencuri di dalam Islam hukumnya apa? Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ya, itulah. Ya terkadang ya mohon maaf Pak ya, di zaman sekarang ini ya banyaklah aliran-aliran yang mana aliran-aliran itu ya berisi ya kesesatan. Yang terbaru itu apa? Yang memecah belah umat itu. Yang terbaru ada sekelompok orang itu mau bikin apa, ormas apa itu. Nah, itu jelas. Yang salah satunya yang saya ketahui itu, jadi mereka itu mendirikan kelompok ini tujuannya apa? Kalau ada kajian-kajian yang menurut mereka tidak baik, itu akan dibubarkan, Pak. Jadi patokannya mereka, Pak. Jadi repot juga, bahaya juga, benar nggak? Iya. Jadi patokannya kan mereka. Udah, jadi yang dijadikan patokan itu mereka, Pak. Kalau kata mereka ini benar, nggak dibubarkan. Kalau mereka menurut mereka salah, ya udah. Dan ini kan berbahaya nih, Pak. Dan mereka itu ketika membubarkan kajian itu sudah tidak melihat lagi ilmunya yang disampaikan. Yang paling penting yang dilihat oleh mereka itu apa? Orang ini kira-kira gimana? Ya, banyak kan di Jawa Timur tuh kan. Jadi kayak gitu. Dilihat orang ini gimana? Orangnya suka kayak apa gitu kan? Jadi begitu, Pak. Bahkan mohon maaf, saya sangat sedih sekali gitu kan. Ada ustadz gitu kan. Ada ustadz. Beliau ini Pak S1, S2, S3-nya itu di Madinah, Pak. Jadi sekolah ke Madinah itu masuk S1 aja nggak mudah, Pak. Itu sulit, Pak. Kecuali orang-orang yang memang pintar, Pak. Sekolah kuliah S1, S2, S3 di kota Nabi, Pak. Di luar biasa, Pak. Saya baru dapat cerita minggu yang lalu karena saya kedatangan tamu dari Jawa Timur. Benar ini disampaikan Pak Agus. Kejadiannya selalu di Jawa Timur. Iya, banyak di Jawa Timur. Jadi Ustadz ini Pak mau berdakwah ke daerah saya. Sudah disiapkan Pak. Ternyata dicegat di Surabaya, nggak boleh masuk katanya. Ustadz ini pemecah belah umat katanya. Bahaya kalau diizinkan masuk ke Pulau Madura katanya. Waduh. Jadi akhirnya balik, nggak jadi Pak. Kalau dilanjutkan, wah bisa bahaya Ustaz itu. Jadi seperti itu. Jadi yang dilihat itu udah bukan latar belakang keilmuan Ustaz itu, Pak. Yang dilihat Ustaz ini gimana? Kalau Ustaz yang berdakwah itu pemahamannya tidak sama dengan mereka misalnya, karena dia sekolahnya di Saudi, tidak sama dengan mereka, udah ditolak pasti, Pak. Jadi sekarang begitu, Pak. Nah, ini bahayanya, khawatir dia termasuk orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan ini juga bisa dibilang ingkar ya terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan berbahaya Pak kalau ingkar terhadap ajaran Allah. Apalagi yang disampaikan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau ada kelompok-kelompok ormas-ormas tertentu yang tujuannya mohon maaf hanya membubarkan kajian itu dan disesuaikan dengan kriteria mereka, ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Makanya saya Pak di masjid kami itu Pak, setiap mau ada tabligh akbar itu Pak, ribet urusannya Pak. Jangan dikira Bapak bikin tabligh akbar itu urusannya mudah loh. Yang sulit itu izinnya Pak. Pertama ke RW dulu, ke kepolisian dulu, ke lurah. Baru lurah, ntar ya jawabannya seminggu lagi ya, mau disosialisasikan dulu dengan masyarakat. Takutnya nanti kajian berjalan tiba-tiba dibubarkan. Sekarang begitu. Yang paling enak mengisi kajian di Masjid Nurul Iman aja sih. Aman. Ngisi di sini paling aman, Pak. Parkiran aman. Habis ngaji dapat sarapan. Paling aman. Makanya saya kalau ngisi di sini saya nggak pernah nolak, enak di sini. Enak. Parkiran luas ya kan.
jamaahnya masya Allah, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ya muda-muda lagi jamaahnya kan. Ini yang bikin enak di sini Pak. Loh, terus terang Pak, nggak ada yang tidur Pak. Saya itu kalau ngisi di masjid di sono itu Pak, di sono, wah banyak yang tidur Pak. Di sini nggak ada yang tidur, nggak ada yang tidur Pak, beneran Pak. Saya salut sama Bapak, ini nggak ada yang ngantuk Pak. Ya, jadi pertahankan Bapak istiqomah, ya, istiqomah di dalam beribadah ke masjid, di dalam thalabul ilmi. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.